Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian yang budiman, kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang macam-macam air yang bisa untuk berwudu. Ada berapa macam kira-kira? Ya betul, ada 7 macam air. Berikut ulasannya. 1. Air langit atau air hujan. Apa sebenarnya hukum berwudu dengan air hujan? Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum air hujan merupakan halal dan masuk ke dalam kategori baik. Untuk itu berwudu dengan air hujan dapat dihukumi sah. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak bersuci menggunakan air hujan. Rasulullah bersabda, "Keluarlah kalian para sahabat bersama kami menuju air ini, air hujan yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengan air ini dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan." Yang kedua, air laut. Nabi Muhammad SAW pernah ditanyakan mengenai air laut. Beliau pun menjawab, "Huwa at-tuhur ma'uhu hilla maitatuhu." Air laut tersebut tohur, suci lagi mensucikan, bahkan bangganya pun halal. Ya, air sungai. Selama sebagian besar air sungai tersebut nampak bersih, maka sah-sah saja air sungai itu digunakan untuk bersuci, wudu ataupun mandi. Karena jika keberadaannya demikian, kotoran-kotoran yang terhanyut tidak sampai membuat najis air sungai tersebut secara keseluruhan. Dan jika berada di dekat kotoran, asal tidak terlalu dekat, sekiranya serpihan kotoran tersebut bisa kita hindari, juga tidak masalah, airnya suci. Air sungai yang najis yang tepat beradanya kotoran tersebut dan sekelilingnya yang terkena serpihannya. Hal ini bisa dilandaskan pada hadis Nabi, air tetap dalam keadaannya yang suci mensucikan, kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya yang disebabkan adanya najis yang terdapat di dalamnya. 4. Air sumur. Nah, inilah air yang biasa kita pakai untuk toharoh atau bersuci, baik wudu ataupun mandi. 5. Mata air. Nah, air mata air atau spring water merupakan penghasil air bersih yang biasa masyarakat gunakan untuk berbagai keperluan hidup. Air yang berasal dari mata air biasanya merupakan air yang sudah layak konsumsi karena mengalami purifikasi secara alami. Selain itu, mata air pun biasanya dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan berbasis air untuk mendapatkan pasokan air layak konsumsi. Nah, airnya pun sah untuk wudu. 6. Air salju. Untuk air salju atau es ini, semua ulama sependapat bahwa hukumnya adalah suci dan bisa mensucikan. Akan tetapi dalam pelaksanaan sesucinya, tata caranya terhadap perbedaan antara ulama. Menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, harus dicairkan dulu sebelum digunakan. Akan tetapi Imam Auza'i berpendapat tidak usah dicairkan dulu, cukup langsung diusapkan ke anggota tubuh. Akan tetapi pendapat Imam Auza'i ini perlu dikaji ulang, mengingat dalam wudu ataupun mandi itu yang mencukupi adalah ghuslu, membasuh. Sedangkan membasuh itu adalah harus mengalir airnya. Sedangkan jika diusapkan tidak terhitung ghuslu karena tidak ada aliran air. Maka dari ini jumhurul ulama berkomentar bahwa pendapat Imam Auza'i ini kurang benar. 7.
ma'ul barad atau air beku. Perbedaan air embun dan ma'ul barad dalam pandangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Qut Al-Habib Al-Gharib atau Syekh ala Fathul Gharib Al-Mujib, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengkategorikan air embun sebagai salah satu dari dua jenis ma'usama atau air yang turun dari langit selain air hujan. Nah, pengertian air embun menurut beliau adalah jenis kedua dari air yang turun dari langit adalah air embun. Ia adalah air yang turun di akhir malam dan jatuh pada tanaman dan rerumputan hijau. Sedangkan mengenai ma'ul barad, yang beliau menjelaskan, ia adalah air yang turun dari langit dalam keadaan beku seperti garam, kemudian mencair di atas permukaan bumi sebagaimana yang ada di Mekah. Nah, tampak jelas dalam penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa yang dimaksud ma'ul barad itu bukan air embun. Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menerjemahkan ma'ul barad dengan air embun tidaklah tepat. Mengenai kepada uraian dalam beberapa kitab di atas, al-barad lebih tepat jika diartikan hujan es atau es yang berbentuk seperti kerikil yang turun dari langit, dan yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'ul barad, yakni setelah al-barad tersebut mencair menjadi air. Jadi penggunaannya sama seperti salju, yaitu digunakannya ketika sudah mencair. Nah, sedangkan as-salju adalah salju, berbentuk seperti kristal lembut, bukan seperti kerikil, dan tidak berbentuk seperti kerikil. Yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'us salji, yakni setelah as-salju tersebut mencair menjadi es. Nah, itulah sekilas beberapa macam air untuk bersuci yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Gharib. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, menyebarkan ilmu